Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Guru. Gimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Tetap semangat ya, tetap sehat. Alhamdulillah kalau anak-anak sekarang sehat selalu. Nah sekarang sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu silahkan Ananda Rehanul pimpin doa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan Ananda Rehanul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholimin. Amin. Terima kasih banyak Nanda. Baiklah Ananda sekalian, sebelum kita lanjut pada materi pada pagi hari ini, Pak Guru selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan, yakni kita selalu jaga jarak, selalu pakai masker, bila berpergian selalu cuci tangan dan hindari berkerumunan. Nah, supaya kita terbebas dari penyebaran virus COVID-19. Guru melanjutkan materi. Nah, sekarang Ananda Rehanul, saya ingin bertanya, Ananda Rehanul cita-citanya seperti apa? Oke, bagus sekali Ananda cita-citanya jadi pengusaha. Ananda Mutiara, oh jadi guru. Betul, bagus sekali semuanya cita-citanya mulia. Materi pada minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana ciri-ciri sifat teks eksplanasi dan bagaimana bentuk-bentuk globalisasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang globalisasi tema 4 yaitu globalisasi subtema 2 pembelajaran 1. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan, terlebih dahulu Ananda simak video berikut ini yang Pak Guru share di grup WA. Nah, silakan Ananda simak baik-baik videonya ya Ananda. Yang tidak dimengerti, oh ya, kalau belum dimengerti, nah silahkan disimak kembali yang Pak Guru jelaskan berikut ini. Oke. Nah di sini paragraf pertama yakni dikatakan dengan topik masalah. Yang kedua, paragraf kedua dikatakan dengan deret penjelas. Kemudian paragraf ketiga masih tetap sama deret penjelas. Dan paragraf keempat masih dikatakan dengan kesimpulan, saran, pendapat pribadi penulis. Nah, di sini ada bagaimana kegiatan topik masalahnya pada bacaan tersebut di situ. Nah, ini kemudian deret penjelasnya adalah sama saja bagaimana situasi dalam bacaan tersebut, bagaimana intinya, inti pada paragraf tersebut, begitupun juga dengan paragraf ketiga. Nah, sekarang paragraf keempat adalah bagaimana kita akan menyimpulkan pada teks eksplanasi pada paragraf. Oke, nah sekarang kita lanjut ke muatan IPS. Di sini muatan IPS-nya di situ yang kita pelajari pada pagi hari ini yakni kerjasama ASEAN. Nah, di mana di situ kerjasama ASEAN berbagai macam, yakni di antaranya ekonomi dan ada juga berbagai macam kerjasama bidang politik. Nah, di sini Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang kedua, Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Nah, yang ketiga,
Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Nah, sekarang kita lanjut ke muatan IPA. Di mana muatan IPA-nya kita lihat di sini. Coba perhatikan gambarnya. Nih, gambar ada TV, gambar kipas angin. Oke, kemudian gambar colokan. Kemudian gambar laptop dengan casnya. Kemudian gambar bola lampu. Nah, ada sklar lampu jika terang. Oke, bagaimana dampaknya ya? Dampaknya kita lihat di sini banyak yang bermunculan. Masalah pemborosan energi listrik, inilah bagaimana materinya itu. Perhatikan ya Nanda, inilah materi LKPD pertama. Ada teksnya, kemudian Ananda tentukan topik masalahnya, kemudian bagaimana derek penjelasnya pada paragraf kedua, paragraf ketiga bagaimana derek penjelasnya, yang keempat bagaimana. Silahkan kerja LKPD-nya. Kalau sudah nanti setelah sudah dikerja, kita langsung diskusi ya di WA grup kita, yang mana-mana di situ tidak diketahui tentang LKPD-nya. Dan masing-masing nanti anak-anakku sekalian persentasekan hasil LKPD-nya melalui grup WA ya, melalui audio. Nah, silakan Nanda dikerja. Oh ya Nanda, silahkan siapa yang bertanya tentang bagaimana pengerjaan LKPD. Oke, Nanda Valen, silahkan. Selamat siang Pak Guru. Itu LKPD 2 maksudnya apa? Itu video yang disimak. Video yang kita kirim tadi pagi kah? Nanda, itu disimak dulu videonya. Kemudian LKPD-nya itu, LKPD 2 itu membahas tentang bagaimana kerjasama ASEAN ya. Di LKPD 2 itu kerjasama ASEAN. Bagaimana kerjasama ASEAN, bidang politik, bidang ekonomi. Baiklah anak-anak, kalau sudah selesai LKPD-nya silahkan dipresentasikan ya melalui audio grup WA. Oke, siapa yang presentasikan? Oke, silahkan Ananda Mutiara. Ya, silahkan Anda. Guru bahasa utama. Bentuk kerjasama: 1. Mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. 2. Menciptakan stabilitas politik. 3. Mengadakan perjanjian ekstradisi. Peran bahasa dalam hubungan kerjasama dengan negara tenggara. 1. Mengirim duta dan konsul ke negara anggota ASEAN. 2. Menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota. 3. Ikuti serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konsul yang terjadi di negara anggota. Laporan kegiatan percobaan lampu hemat listrik. Nama percobaan: pertukaran lampu listrik, lampu hemat energi. Tepuk tangan. Bagus sekali Nanda, bagus sekali untuk penampilannya untuk mempresentasikan hasil LKPD 1, 2, dan 3-nya. Oke, beri aplaus yang untuk teman-temannya. Oke, jadi teman-teman anak-anakku sekalian, kalian sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, sebelum saya menutup pelajaran pada hari ini, nah, silahkan Ananda, siapa yang mau menyimpulkan tentang materi apa pada pagi hari ini? Ya, silahkan Ananda Mutiara lagi menyimpulkan materi apa yang dipelajari pada pagi hari ini.
Rangkuman tentang bahasa Indonesia. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN meliputi bidang sosial dan budaya, politik, keamanan, pendidikan. Organisasi internal seperti ASEAN dibentuk dengan tujuan meminimalisasi masalah yang timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Rangkuman IPA. Menghemat energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna, sebab jika terus-terusan akan ada dampaknya bagi kelangsungan generasi mendatang. Oke, tepuk Maaf tangan. dulu kalau nggak nyambung. Jadi kesimpulan yang disampaikan sama Ananda Mutiara bagus sekali. Saya kasih 2 jempol untuk Ananda Mutiara. Nah, sekarang kesimpulan lagi yang Pak Guru berikan tentang pelajaran pada pagi hari ini, yakni ada muatan bahasa Indonesia, bagaimana itu menentukan unsur-unsur atau jenis teks eksplanasi, di mana paragraf pertamanya sebagai topik masalah, paragraf keduanya sebagai deret penjelas, paragraf ketiga sama saja dengan deret penjelas juga, dan paragraf keempat adalah kesimpulan sarang pada penulis. Nah, sekarang muatan IPS-nya kita menentukan bagaimana bentuk-bentuk kerjasama ASEAN ya, mulai dari bidang politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan ya. Oke, nah sekarang kalau muatan IPA-nya kita membahas tadi tentang cara menghemat energi listrik yang ada di rumah kita. Oke, jadi sebelum saya menutup pada materi pada pagi hari ini, Pak Guru tetap sampaikan anak-anakku tetap semangat untuk tetap belajar di rumah ya. Karena kita masih musim COVID-19, kita selalu jaga kesehatan kita, terutama bila keluar rumah selalu pakai masker. Yang kedua, selalu cuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, hindari. Sebelum Pak Guru meninggalkan forum pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru kirim tugas pekerjaan rumah di grup WA. Nah, silahkan dikerjakan Anda. Saya kasih waktu 2 hari untuk mengerjakannya dalam bentuk soal online ya, dengan menggunakan Quizzes, aplikasi Quizzes. Silahkan diklik linknya, kemudian dikerjakan. Waktu pengerjaannya Pak Guru kasih waktu 2 hari. Nah, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi